Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kali ini kita mau membuat tutorial cara membuat oil jet di mesin tipe Tiger GL dan sejenisnya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya caranya membuat oil jet. Jadi sebenarnya teknologi oil jet ini diterapkan di motor Yamaha. Contohnya Mio, Jupiter Z. Terus kalau Hondanya itu New Mega Pro, Verza, CRF itu udah menggunakan oil jet juga. Jadi fungsi oil jet itu sebenarnya buat pelumasan tambahan biar ketahanan pistonnya dia itu lebih awet. Ketahanan pistonnya lebih awet. Terus gesekan pistonnya dia lebih ringan karena pelumasannya sempurna. Gesekan naik turun pistonnya itu menjadi licin. Contohnya seperti ini. Piston baret karena dia nggak pakai oil jet. Mungkin juga bisa diakibatkan dari quarternya sempit juga, bisa jadi, atau pelumasannya kurang sempurna. Makanya kalau motor-motor udah stroke up dengan cc yang cukup besar dan langkah yang cukup tinggi, alangkah baiknya kita harus menambahkan pelumasan tambahan, yaitu oil jet. Oil jet ini sebenarnya saya udah bikin dari tahun 2016 di motor Tiger saya yang dulu, cuma nggak saya videoin. Sekarang lagi rame tentang teknologi oil jet. Saya akan bikinin tutorialnya lagi. Kalau yang dulu saya membuatnya dengan model baut. Kalau sekarang tanpa baut, jadi lebih simpel. Langsung ke prosesnya. Yang pertama kita harus siapkan mata bor. Yang pertama 4 mili, 3 mili juga boleh. Terus yang mata bor kedua ukuran 1 mili. Jadi ini harus 1 mili, nggak boleh lebih besar dari 1 mili. Kalau lubangnya lebih besar dari 1 mili, biasanya tekanan olinya itu akan rendah. Jadi tekanan olinya malah rendah, kecil, nggak bisa menyemburkan oli ke bagian bawah piston. Jadi kalau semakin kecil, tekanannya itu malah semakin tinggi. Jadi semprotannya semakin tinggi. Jadi seperti itu. Lanjut ke proses pengeboran. Jadi sirkulasi oli itu dimulai dari sini, naik ke atas sini, terus dibagi ke rasio, ke dalam rasio, terus dibagi juga ke atas, naik ke head melumasi noken as, dan dibagi juga ke bak kanan sebelah kanan itu di bagian kruk as. Tepatnya di sini. Langsung naik ke sini. Lanjut ke pengeboran. Pengeborannya kita ambil di sini. Yang ada garisnya ini atau tulang penguatnya ini. Teman-teman bisa lihat, jadi teknik pengeborannya sedikit miring ke bawah. Jadi sedikit miring ke bawah, nggak boleh lurus. Nggak boleh lurus seperti ini, karena kalau lurus seperti ini dia bakalan bolong di sini. Jadi sedikit miring ke bawah. Lanjut, karena ini kurang dalam.
Jadi kedalaman pengeborannya ini 28 mili, 27,5 lah. Jadi dalamnya 27,5. Kalau kita lebih dalamin lagi, dia bakalan jebol di sini. Terus proses yang kedua, kita tinggal bor di bagian sini. Lanjut proses pengeboran. Jadi biar teman-teman gampang lurusinya, tinggal mata bornya ini kita balik, kita masukkan. Jadi nanti biar gampang kita ngarahinya, biar ketemu lubang yang kita bor tadi ke dalam. Nanti pengeborannya yang ini kita miringkan di bagian sebelah in. Jadi nggak lurus seperti ini, jadi harus miring ke sini teman-teman. Tujuannya biar olinya nanti menyemprot di bagian dinding sebelah in atau sebelah kanan. Nanti kita jelaskan kenapa harus dimiringin sebelah kanan. Langsung proses ke pengeboran. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Seperti ini. Dia udah tembus. Langsung kita cek. Kita cek seperti ini menggunakan mata bor. Teman-teman bisa lihat kan, mata bornya dia udah tembus. Jadi nanti oli bakalan masuk dari sini, terus nyemprot ke lubang ini teman-teman. Jadi semprotannya dia akan menghadap ke atas, ke dinding silinder sebelah kiri kalau dari sini. Jadi sebelah in. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kenapa oil jetnya kita arahin ke dinding sebelah in? Karena gesekan terberat pada piston itu saat proses ignition atau busi memercikan api. Jadi saat proses ledakan, piston akan condong ke sebelah in. Jadi piston itu mendorong, akan condong ke sebelah in. Jadi piston itu akan condong di sebelah yang in. Gesekannya dia akan sangat berat, apalagi kalau struknya dia panjang. Struknya panjang, tapi stang pistonnya pendek. Otomatis gesekannya dia lebih berat. Karena seperti ini. Kalau struknya panjang tapi stangnya pendek, dia posisi stangnya bakal sudutnya terlalu curam atau terlalu miring, yang mengakibatkan gesekan pada piston dengan dinding silinder itu akan sangat panas dan berat. Makanya rata-rata kalau stangnya pendek dan struknya panjang itu rawan macet pistonnya. Atau kalau pistonnya dia kuat, mungkin stangnya yang akan melintir karena tekanannya itu sangat berat. Jadi stang menahan beban dari ledakan itu akan sangat berat karena sudutnya terlalu miring atau curam. Tapi berbeda kalau stangnya panjang. Kalau stangnya panjang, dia sudut saat ledakan dia stangnya sedikit lurus, sedikit tegap. Jadi otomatis kalau
benda yang lebih tegap itu akan lebih kuat menahan dorongan dari atas. Jadi teman-teman usahakan kalau stroke itu pakailah stang yang panjang dan pakailah material piston yang bagus, contohnya forging, jadi biar mesinnya itu awet dan kuat. Jadi biar nggak kerja 2 kali karena mesinnya sering jebol. Jadi seperti itu, makanya saya sering menambahkan teknologi oil jet, jadi biar pelumasannya dia bagus. Jadi rata-rata emang kalau macet itu rata-rata sirip sebelah in yang baret. Teman-teman bisa perhatikan kalau motornya macet, pistonnya dibuka pasti sisi sebelah in yang baret, karena memang gesekan terberatnya ada di sebelah sini. Makanya arah oil jetnya kita arahin ke sebelah in, jadi gesekannya biar terlumasi oli, biar licin, biar nggak gampang macet. Dan oil jet ini fungsinya selain pelumasan tambahan, dia bisa membuat suhu mesin lebih stabil. Jadi pistonnya itu lebih dingin karena olinya lebih banyak yang masuk atau yang melumasi ke bagian piston. Jadi seperti itu. Dan umur pistonnya juga bakalan lebih awet karena gesekannya dia licin dan pelumasannya bagus. Pastinya pistonnya lebih awet. Jadi seperti itu. Cukup mudah membuat oil jet, teman-teman bisa buat di rumah. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Teman-teman bisa komen jika ada pertanyaan. Insya Allah bakal saya balas satu persatu. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.